Ya, kita mulai kuliah minggu pertama dari mata kuliah pemodelan sistem dengan materi atau kuliahnya nanti akan menggunakan atau eh, pakai materi yang saya kirimkan ke grup eh, simulation and sebentar ya, saya kirimkan. Ya, kita akan eh, lihat ada materi dari hari ini yaitu yang terkait dengan sebentar ini harus proses bolak-balik dari file file yang berbentuk PDF ke file berbentuk PPT. Oke, baik. Saya akan nanti bolak-balik dari file yang berbentuk PPT, slide, dan kemudian ada juga file yang berbentuk PDF dari e-book. Ini materi pertemuan hari ini saya harap bisa dilihat oleh atau Anda lihat gambar apa tampilannya. Eh, Jika ada yang tidak sinkron antara apa yang saya eh, sebutkan dengan tampilan di slide, tolong di komen atau mungkin juga slide-nya tidak muncul untuk segera di komen. Ini adalah tampilan pertama di awal cover, yaitu pemodelan sistem minggu pertama tentang pendahuluan. Kemudian saya pindah slide, yaitu berkaitan dengan apa yang akan Anda perlu capai di pembelajaran mata kuliah ini, yang disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Ada tiga capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu Anda mampu menjelaskan konsep sistem dan pendekatan sistem. Jadi nanti tugasnya atau tujuan pembelajaran nanti akan mengacu ke CPMK 1 sebagai berikut. Dan kemudian ada CPMK 2, yaitu mampu memodelkan masalah nyata menjadi model sistem dinamik. Dan ketiga, mampu menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis dengan baik secara individu dan dalam tim. Jadi nanti Anda bisa diharapkan bisa mempresentasikan dan kemudian juga bisa memodelkan dan kemudian bisa menjelaskan. Jadi itu nanti capaian pembelajaran mata kuliah. Ini detail dari mata kuliah di pemodelan sistem ini. Yang pertama yaitu pada eh, minggu pertama ini kita akan masuk pada materi tentang pengantar dari pemodelan sistem. Ya, tidak hanya sekedar pengantar ya, tapi juga akan memberikan kerangka berpikir tentang pemodelan dari sistem, mulai dari definisi sistem, contoh-contohnya, kemudian bagaimana memodelkan sistem yang ada. Terus nanti pada pertemuan kedua, model yang sudah dipahami tersebut nanti akan dibahas
kembangkan dalam bentuk cara berpikir sistem yang lebih khusus lagi nanti memakai sistem dynamics atau dinamika sistem atau sistem yang mempunyai dinamika. Jadi sistemnya tidak statis ya, tapi dinamis. Terus cara penilaiannya nanti akan berbentuk tugas dan ada juga presentasi dan ada ujian. Nah, dengan materi dengan saya nanti akan lebih banyak pada minggu-minggu awal, yaitu pada pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Terus nanti akan dilanjutkan pertemuan kelima oleh Pak Ivan, oleh Bu Dina atau Bu Amel. Jadi nanti pada eh, pada materi minggu-minggu 1 sampai 4 itu ada 2 kali tugas yang masing-masing nanti akan berbobot sebanyak 15% dan 20% untuk nilai MTS. Nah, sedangkan nanti nilai MTS itu nanti akan ujian sendiri nanti akan hanya berkisar sekitar 40%. Jadi bobot penilaian justru lebih banyak pada tugas dan presentasi. Untuk materi minggu pertama, kedua, ketiga, setelah mempunyai kerangka berpikir tentang sistem, terus nanti akan masuk pada minggu ketiga yaitu membahas tentang causal loop diagram. Causal loop diagram ini adalah suatu cara berpikir atau suatu diagram yang nantinya membantu untuk membuat atau menerangkan hubungan sebab akibat di dalam suatu sistem. Jadi cara berpikir sistem nanti akan membuat kita mengerti bahwa tidak ada satu variabel pun atau suatu eh, persamaan yang terisolasi. Selalu mereka punya kaitan satu sama lain di dalam sistem. Nah, akibatnya nanti selalu ada koneksi dari satu variabel ke variabel yang lain, dan koneksi itulah yang kemudian dinyatakan atau sekumpulan koneksi dengan variabel-variabel yang ada itulah yang kemudian dinyatakan sebagai sebuah sistem. Nah, hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih itu disebut dengan causal loop. Jadi kayak ada semacam eh, loop loop atau bentuk yang melingkar gitu yang semuanya memakai hubungan sebab akibat. Nah, causal loop diagram ini nanti 2 kali pertemuan, jadi cukup penting karena nanti ketika selesai causal loop diagram ini nanti akan dibahas suatu software yaitu disebut dengan Vensim, dan software itu eh, apa menjadi media untuk menerangkan sistem dynamics atau mensimulasikan nanti sistem dynamics gitu ya, yang kemudian dengan cara causal loop atau diagram itu nanti dipindah ke dalam Vensim. Nah, pada minggu ke-8 untuk UTS, sesudah UTS nanti akan lebih banyak ber- apa, berkutat dengan eh, presentasi dari Vensimnya. Jadi software Vensim itu lebih di eksplorasi, nanti ditambah nanti dengan yang disebut dengan stock and flow diagrams. Stock and flow diagrams ini suatu apa suatu aksi atau merepresentasikan aksi yang terjadi di dalam eh, proses yang terjadi di dalam sistem. Jadi stoknya artinya ada nilai-nilai yang dipatok, kemudian flow-nya itu ada semacam urutan pengerjaan yang disebut dengan stock and flow diagrams ya. Maka eh, yaitu berarti pertemuan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini sampai nanti nanti UAS itu lebih banyak untuk membahas tentang fitur-fitur lanjutan yang digunakan dalam Vensim yang nantinya akan mengeksplor lebih jauh tentang atau menganalisa lebih jauh tentang sistem. Oke,
Kelompok sudah ditentukan, ada kelompok yang sudah ditentukan. Saya akan share screen kelompok dan kemudian sebelum eh, nanti share screen atau sesudah nanti saya share screen, kita akan masuk pada materi. Tapi materi ini yang di slide ini itu sudah merupakan ringkasan sebenarnya yang ada di buku. Nah, dan di buku berarti lebih lengkap. Saya akan bahas dengan menggunakan di buku, tapi kemudian akan bolak-balik dengan slide ini untuk memperlihatkan kita berbicara sudah sejauh apa yang sudah kita bicarakan, dan apa yang akan kita bicarakan, itu nanti balik ke materi slide PPT ini. Jadi bolak-balik ya. Oke, kita akan eh, bahas, saya akan kirimkan eh, kelompok dari KPB ya. Berarti sebentar. Jadi, itu sudah saya kirim di grup, tapi juga saya tampilkan. Ini adalah tampilan dari pembagian kelompok. Ada tiga kelompok, yaitu kelompok 8, 9, 11. Kelompok 1 sampai 8-nya adalah di KPA, kelompok 9, 10, 11 ini adalah di KPB ini. Ya. Jadi eh, siapa yang sudah hadir di KP ini, di kelas ini, tolong beritahu teman-temannya. Yang lain yang belum hadir, di sini ada KPB dari kelompok 9 dan kelompok 10 dan juga kelompok 11. Ya, saya sudah kirim di grup tentang pembagian kelompok ini. Ya, baik. Kita akan masuk pada eh, materi pertemuan pertama untuk mata kuliah ini. Ya, kita akan lihat eh, ada tiga bagian di materi hari ini, yaitu bagian pertama tentang eh, apa fenomena kompleksitas dan perubahan yang terjadi di masalah apa masalah kehidupan sehari-hari atau masalah zaman modern. Kemudian ada konsep tentang sistem, apa itu sistem, dan kemudian juga ada eh, konsep atau ada pemahaman pemahaman tentang apa itu eh, model dan simulasi. Jadi kita bicara tentang model dan simulasi. Nah, kita akan membahas yang pertama, kompleksitas dan perubahan.
Terus nanti kita akan berturut-turut sampai dengan simulasi. Nah, eh, ini sebentar saya rename dulu ya, belum rename dari tadi. Ya, ini buku yang sudah juga saya kirim di grup dan digunakan sebagai sumber utama dari mata kuliah ini yang berjudul System Dynamics, System Dynamics, System Dynamics, ya, Modeling and Simulation. Kemudian eh, dengan pengarangnya Bilas Katibala, Fatimah Muhammad, Arsyad, dan Kusairi Muhammad Nuh. Ya, kelihatan dari nama eh, lebih ke Asia Selatan kelihatannya ya. Kemudian eh, oh dari eh, Malaysia ya pengarangnya dari University Putra Malaysia, tapi namanya adalah nama-nama kelihatannya dari Asia Selatan. Kemudian eh, dari buku ini eh, pun tidak terlalu banyak pengaruh, cuma disebutkan latar belakangnya dan kemudian kenapa buku ini ditulis sehingga kita punya pemahaman tentang eh, kita akan membahas materi apa pada mata kuliah ini. Ini adalah contoh, ini adalah judul atau kata pengantarnya yaitu jadi disebutkan di sini yaitu kondisi sekarang eh, ya, melewati suatu periode di mana terjadi perubahan eh, yang sangat besar, baik secara sosial, politik, dan lingkungan, walaupun juga ada banyak kelebihan secara teknologi yang terjadi hampir setiap hari. Dan itu artinya di satu pihak terjadi perubahan-perubahan besar dari sisi ekonomi, sosial, dan segala macam, terus juga ditambah dengan kemajuan teknologi. Nah, eh, nanti akan kita lihat secara jauh bahwa perlu untuk memperhatikan cara berpikir sistem untuk bisa sampai pada akar masalah untuk dalam pengambilan keputusan. Dan yang digunakan adalah pendekatan dalam bentuk sistem dinamik. Buku ini nanti akan dibagi dua, ya, yang untuk bagian yang pertama itu tentang prinsip-prinsip dasar, kemudian bagaimana interaksi kompleks di antara banyaknya interaksi yang nanti bisa disajikan dalam bentuk causal loop diagram, kemudian nanti bagaimana nanti dapat disimulasikan, kemudian dapat dievaluasi untuk melakukan intervensi politik ya eh, dan sebagainya. Jadi nanti buku pertama lebih ke eh, apa bentuk fundamentalnya dan kemudian menjelaskan secara dasar bagaimana kompleksitas dan model bisa digunakan. Nah, kemudian eh, walaupun disebutkan di sini materi ini sebenarnya nggak baru, tapi contoh-contohnya nanti akan contoh-contoh yang sangat up to date yang terkait dengan kondisi sekarang. Pada bagian kedua, eh, pada bagian kedua itu akan lebih membahas studi kasus seperti yang terjadi di Bangladesh dan Malaysia. Jadi nanti bisa melihat contoh-contoh. Nah, kita lebih banyak di minggu-minggu awal ini nanti pada bagian yang pertama, ya, yaitu
bagian-bagian fundamentalnya dan kemudian penjelasan-penjelasan tentang causal loop diagram dan seterusnya. Nah, eh, selain dari eh, selain dari itu, eh, keunggulan dari si buku ini yaitu banyaknya contoh-contoh dan studi kasus untuk dapat lebih mengerti sistem yang eh, kompleks dan bagaimana mereka berubah dengan menggunakan pemodelan dan simulasi. Jadi nanti buku ini bisa langsung menuntun untuk bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya juga nanti akan sangat bervariasi, mulai dari eh, pertanian, agriculture, kemudian aquaculture, dan ada environment and socio economic system juga gitu ya, yang memperkaya wawasan kita tentang pengelolaan atau bagaimana memahami sistem yang kompleks. Nah, ya disebutkan ini bukunya untuk undergraduate dan postgraduate ya. Software yang digunakan nanti bisa macam-macam. Urutannya terlebih dahulu yaitu nanti ada cara berpikir sistem, ada causal loop diagram, ada stop and flow, ya. Nah, kemudian ada estimasi parameter dan uji konvergensi. Sorry, uji dari konfidensi. Software yang dipakai macam-macam pada pertemuan atau pada semester ini atau saat sekarang kita akan lebih banyak untuk membahas tentang menggunakan aplikasi yaitu Pensik. Oke, untuk materi kita pada hari ini, pada pertemuan ini, nanti akan langsung masuk atau setara pembahasan itu dengan bab pertama ini ya. Jadi materi kita di bab saat pertemuan minggu pertama ini atau hari ini itu langsung pada empat hal ini yaitu sampai lima ya, sampai lima yaitu eh, sampai dengan pemodelan dan simulasi. Nanti di pertemuan kedua nanti akan lebih banyak pada pada bab pada bab di bab dua. Bab dua. Nah, kalau bab dua nanti kira-kira nanti akan membahas mulai dari ini sampai dengan 24 biasanya yang bisa kita gunakan yaitu tentang sistem berpikir partisipatori. Nah, jadi yang ini nanti bab satu akan dibahas di pertemuan satu hari ini, bab dua akan di pertemuan dua, kemudian pertemuan tiga dan empat itu lebih menjelaskan latihan untuk di bab dua ini tentang stock and flow diagram. Ya, jadi akan pertemuan tiga dan empat lebih banyak membahas stock and flow diagram. Beberapa contoh diberikan, jadi selain dari menyelesaikan atau memahami apa, bab satu, bab dua sudah dipahami untuk melihat lebih lanjut contoh-contohnya untuk khusus untuk causal loop diagram dan untuk stock and flow diagram itu sudah banyak contoh yang diberikan. Jadi nanti contoh-contoh ini bisa dipakai nanti pada waktu eh, masuk ke dalam fencing. Ya, kalau yang bagian dua ini eh, eh, studi kasus ya, Anda bisa baca, kemudian membandingkan dengan apa yang Anda kerjakan gitu ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai referensi untuk ketika mengerjakan.
tugas Anda sendiri. Karena nanti kan tugasnya eh, sudah harus dimulai dari minggu pertama materi ini diberikan, yaitu nanti akan bagaimana merumuskan sistem dan kemudian bisa mendefinisikan variabelnya, terus nanti bisa melihat atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari masing-masing variabel. Nah, itu berarti dari awal sudah harus mulai eh, minggu ini sudah harus mulai bekerja untuk bisa menyelesaikan eh, menyelesaikan tugas. Oke, kita langsung masuk pada materi pertama. Eh, Tadi kan ada tiga bagian, kita langsung masuk pada bagian pertama, yaitu kita akan membahas tentang atau memperkenalkan suatu situasi yang kita tidak bisa hindari saat sekarang, yaitu situasi di mana kehidupan yang kita jalani semakin lama semakin kompleks. Jadi di sini disebutkan kita hidup dalam dunia yang sangat kompleks ya, dunia yang sangat kompleks dan kemudian selalu berubah. Nah, kita dihadapkan dengan masalah teknologi, lingkungan, dan segala macam gitu ya. Biologi, lingkungan, teknologi, dan sosial ekonomi yang semakin kompleks. Kalau contohnya di dalam konteks global itu yaitu persoalan tentang global warming dan impact-nya pada lingkungan sekitar ya. Jadi ini contoh dari eh, kondisi yang global ya, kondisi yang global. Nah, kita lihat contoh dari berdasarkan gambar ilustrasinya yaitu gambar dari 1.1 itu menggambarkan harga dari eh, gandum, beras dan apa wheat sama maize itu apa? Jagung, gandum ya mungkin ya. Satunya jagung, satunya gandum. Harusnya yang wheat ini yang apa gandum ya? Wheat ini atau maize yang gandum. Jadi ada tiga komoditas. Saya sebut saja nanti gandum, jagung dan beras ya. Ada tiga komoditas dan kemudian sudah di jadi ada tiga komoditi yang kemudian tiga komoditi ini dipantau dengan dipantau fluktuasi harganya dari beberapa tahun atau mungkin puluhan tahun yang bisa sudah dipantau. Ini gambarnya. Jadi nanti untuk untuk tahunnya kelihatan dari Januari 1995 sampai dengan Januari 2014. Jadi hampir 20 tahun berarti ya. Hampir 20 tahun. Hitungannya per semester, Januari, Juli, Januari, Juli, Januari, Juli, dan seterusnya dari Januari 2000 ini ya, dari Januari 2002, 2009, 1995 sampai dengan Januari 2014. Ini gambar harganya, nilai harganya yang warna merah itu weight, yang warna kuning ya, kuning itu maize, dan yang warna hijau itu rice. Jadi ada eh, gandum, jagung, dan beras. Nah, fluktuasi harga terlihat di tahun 2008 ya, paling tinggi ya. Januari sama Juli 2008. Nah, kita lihat ada
variasi yang cukup variasi, ada kerumitan, tidak ada pola yang berbentuk linier atau yang orde-ordenya rendah ya, yang bisa menjelaskan fenomena dari harga komoditas ini. Kemudian eh, jadi eh, padahal ketiga komoditas ini adalah komoditas utama yang akan mempengaruhi dan berkonsekuensi pada ratusan juta masyarakat, eh, dan kemudian mungkin juga nanti ada efek negatifnya yang dihadapkan atau dijalani oleh masyarakat dunia kalau ketiga komoditas ini tidak dapat dipantau atau tidak dapat dikendalikan. Nah, berarti kan jadi persoalan adalah bagaimana kita mengerti dan menangani atau bisa ya pertama mengerti dulu ya, tapi kemudian juga menanganinya. Nah, tentu berarti kita harus eh, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analitik kita untuk berpikir dan memanajemen eh, eh, ki- kita eh, butuh pengetahuan dan kemampuan analitik untuk mengerti dan menangani eh, harga makanan dan bagaimana untuk mereduksi kelaparan dan malnutrisi. Jadi ini contoh juga secara eksplisit ya bahwa di pemodelan sistem itu seringkali tujuan kita lebih dari satu, dan batasan atau yang nggak bisa kita pakai atau yang menjadi batasan itu juga bisa lebih dari satu. Nah, berarti eh, eh, sistem dynamics itu berdasarkan pada konsep feedback atau umpan balik, dan juga dia tidak non-linear. Kemudian ya kita lihat eh, nanti bahwa untuk mengerti dan mendesain dari pemodelan itu kita memerlukan prinsip-prinsip dan pengertian untuk menanganinya. Nah, eh, disebutkan juga bahwa segala sesuatu di dalam sistem itu saling terkait dan mereka tidak terisolasi dari satu sama lain. Nah, intinya eh, kita bisa beri beri kesimpulan untuk cara berpikir dalam sistem itu memuat tentang metode dari pendefinisian masalah, kemudian adanya hipotesis dynamics, adanya modeling dan analisis kebijakan untuk mengerti dan memanajemeni sistem dinamik yang dan kompleks. Jadi ada tahapan-tahapan juga walaupun kelihatannya kita menangani hal yang sulit, tapi masih ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Jadi disadari bahwa kompleksitas dari dunia ini semakin meningkat, tapi hal itu bisa dipahami dengan lebih baik jika kita mempunyai cara berpikir yang baik, yang nanti membuat kita menjadi faktor kritis untuk sukses atau mungkin untuk bertahan hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana dapat menjadi pemikir sistem yang handal? Jadi eh, prosesnya nanti ada proses saling apa ya istilahnya beriterasi ya. Jadi tidak langsung jadi, tapi mungkin ada semacam eh, proses error dan trial dan error. Karena bagaimanapun kita mempunyai pemodel sistem, nanti kita akan
kita akan bisa simulasikan, artinya nanti kita bisa mengulang prosesnya dengan merubah atau menambahkan hal tertentu, dan itu relatif lebih mudah dibandingkan kalau kita eh, melakukan eksperimen atau langsung merubah di dalam konteks masalah realnya. Itu mungkin bisa membutuhkan energi yang lebih atau sumber daya yang lebih tinggi dibandingkan dengan mengutak-atik simulasinya. Konsep sistem dan sistem dynamics. Nah, jadi oke, yang kita bahas adalah sistem dynamics. Kemudian artinya secara mudahnya nanti adalah sistem dynamics itu eh, sistem dynamics yaitu berarti metodologi yang didasarkan pada sistem umpan balik yang dipinjam dari teori kendali. Jadi nanti di dalam metodologi yang disebutkan oleh Forrester, yaitu eh, ada kerangka berpikir dari model matematika untuk melakukan apa yang oleh manusia tidak bisa dilakukan. Banyak software seperti tadi yang sudah dijelaskan, bisa pakai Stella, Vensim, Persim gitu ya. Kemudian persoalan utama kan biasanya di masalah harga gitu ya. Kalau harganya terlalu mahal, ya kita agak enggan untuk memakai. eh, jadi kalau ada, biasanya juga bisa kita pakai di lab ya, atau sudah terinstall di lab, di komputer di lab. Oke, kita lanjutkan eh, pada subbab berikutnya, yaitu tentang sistem umpan balik. Ada dua jenis sistem umpan balik, yaitu ada dua jenis kendali harusnya ya, atau loop yang terjadi, yaitu loop terbuka dan loop yang tertutup. Loop terbuka itu ya terjemahan dari open, sedangkan loop tertutup itu terjemahan dari eh, feedback dari sistem. Jadi ada semacam proses evaluasi dari hasil yang sudah diperoleh. Nah, dalam subbab satu sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat flow yang semakin kompleks dan sistem yang semakin dinamis. Nah, sekarang kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sistem. Secara mudah, sistem itu kayak gini, bisa terlihat dari proses untuk men-highlight ini, yaitu sistem itu berarti grup atau kumpulan dari bagian-bagian yang beroperasi bersama-sama untuk sebuah tujuan yang baik, tujuan bersama. Jadi sistem itu berarti ada kata kuncinya grouping ya, dan kemudian operating together. Ini kata kuncinya, adanya grouping, grouping of parts ya, adanya grouping of parts. Ya, saya beri tanda warna yang baik ya, yang lain ya. Oke, nggak bisa nggak bisa Ya, jadi sistem itu ada grouping, ada operate together, dan ada common purpose. Itu tiga hal yang penting untuk sistem. Contoh sederhana adalah ada traktor, kemudian traktor itu berarti eh, berasal dari komponen-komponen ya yang bekerja bersama-sama. Jadi nggak mungkin bumper saja bekerja atau ban saja bekerja tanpa ada yang lain. Terus dia nanti digunakan untuk bisa memanen. Jadi nanti kita akan punya tiga tiga kata kunci dari sebuah sistem, yaitu grouping, kemudian operate together, dan common purpose.
Ya, contoh lain sebuah keluarga itu adalah sistem untuk hidup dan merawat anak-anak. Nah, sistem nanti bisa macam-macam ya. Semua hal yang bentuknya tiga hal di atas itu bisa dikatakan sistem. Bisa jadi sistem itu eh, apa, komponen ekonomi gitu ya, dan digabung dengan biologi, makanya namanya bioeconomics. Dan kemudian ada juga bioagriculture, dan ya kalau bisa masuk yaitu eh, eh, contoh yang lain ya, contoh yang lain. Nah, nah ini ada juga untuk eh, sistem produksi udang ya, perahu itu udang ya. Dan juga ada contoh lain untuk peramalan yang dikategorikan sebagai sistem ekonomi. Nah, sistem nanti akan memuat banyak hal, eh, jadi tidak dibatasi oleh fungsi-fungsi saja gitu ya, atau oleh eh, gambar-gambar tertentu gitu ya. Nah, jadi sistem itu eh, bisa berisi benda fisik, ekonomi, sosial, biologi dan teknologi dan juga mungkin politik. Jadi macam yang nanti bisa masuk ke dalam sistem. Nah, sistem diklasifikasikan atas dua, yaitu sistem open dan sistem feedback. Jadi sistem sering disebut juga dengan sistem loop atau close ya. Close itu berarti terjadi bentuk loop ya. Nah, kalau dalam sistem terbuka, open system, itu output nanti respon ke input, tapi output itu nanti tidak mempengaruhi input berikutnya. Jadi tidak ada proses umpan balik ya. Jadi artinya eh, di dalam sistem yang terbuka, eh, akan terlihat nanti tindakan masa lalu dari suatu sistem itu bisa apa, tindakan masa lalu dari sistem tidak mempengaruhi tindakan masa depan. Jadi eh, tindakan masa lalu sistem itu tidak mempengaruhi tindakan yang akan datang. Dalam sistem terbuka itu masalah eh, di, di, dirasakan atau dibahas dan tindakan diambil, tapi hasil itu tidak mempengaruhi tindakan. Contoh adalah mengisi air tanpa pengendalian dari dari keran. Itu adalah contoh dari sistem loop yang terbuka. Ya, kita lihat di gambar 1.3. Ini adalah pengisian air di dalam tangki eh, tanpa eh, tanpa intervensi dari tangan. Nah, eh, gambar 1.3 akan terlihat. Jadi kalau ada input air, terus nanti ada keran, keran dibuka, ya sudah, biarin sampai nanti airnya penuh, eh, memenuhi tangki. Nah, baru nanti kita matikan. Nah, proses itu berarti proses yang berbentuk open loop, yaitu karena setelah penuh satu satu tangki ini, maka eh, prosesnya akan berhenti. Ya, jadi karena targetnya sudah tercapai. Nah, jadi ketika
kerantangannya dibuka, air mulai mengalir dalam tang dan level ketinggian dalam tang itu akan meningkatkan. eh, jadi ya itu tadi eh, keran itu fungsinya untuk membuka supaya terjadi aliran air, tapi tidak ada pengaruh feedback pada contoh sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh dari sistem yang kedua, yaitu disebut dengan feedback. Feedback ini nama lainnya adalah close loop system, dan nanti pengaruhnya adalah input dapat dirubah atau input eh, dirubah berdasarkan basis dari dirubah untuk menjadi basis dari output. Jadi memang input berpengaruh ke output, tapi operasionalnya itu ditangani langsung untuk bisa menjelaskan tentang konsep dari feedback ini. Sebuah feedback itu mempunyai bentuk bentuk struktur loop yang tertutup yang nanti membawa kembali hasil dari tindakan di masa yang akan datang. Jadi kalau di open tadi air ngalir gitu, tapi kemudian berhentinya saat udah penuh tangkinya. Tapi kalau untuk feedback itu nanti bisa jadi air itu dikendalikan prosesnya sehingga ada output yang sudah apa yang output yang terjadi akan dapat mempengaruhi input yang akan datang. Ini contoh yaitu gambar 1.4. Eh, Nanti gambar 1.4 ini terkait dengan nah ini, terkait dengan loop ya, suatu lintasan eh, mulai dari eh, ada dua variabel, variabel variabel informasi tentang informasi output, input dari masalah, terus ada action flow, causal flow diagram itu, stop and flow diagram, sorry. Itu nanti akan menghasilkan hasil, dan hasilnya akan merespon lagi nanti informasi untuk masalah yang baru, masalah yang akan datang. Nah, sekarang kalau 1.5 yaitu ada dua jenis dari feedback ternyata, atau dari closed loop itu, yaitu ada eh, nah, oke, sorry. Ini feedback apa, ada dua jenis feedback, yaitu feedback yang negatif dan feedback yang positif. Jadi ada dua jenis dari feedback. Feedback yang positif itu akan membangkitkan pertumbuhan. Sedangkan kalau feedback negatif itu akan cenderung untuk menjadi hasil yang diinginkan. Jadi harusnya di dalam sistem Anda nanti kalau buat causal loop dengan bentuk lebih kompleks, harusnya ada feedback, feedback yang terkait dengan eh, positive feedback. Ya. Contoh dari feedback yang positif itu adalah populasi, sistem populasi manusia, ya, sistem pertumbuhan populasi. Sebab nanti hasilnya akan naik terus gitu ya. Jadi semakin banyak populasi, nanti jumlah orang juga akan semakin banyak. Nah, contohnya di gambar 1.5 seperti ini.
Jadi ada gambar bagian kiri. Jadi gambar ini bisa dibuat dalam bentuk karikatur seperti ini atau dibuat dalam bentuk tulisan juga tidak ada masalah. Eh, yang pertama adanya dari relasinya, dalam hal ini dari laju pertumbuhan per tahun dengan populasi. Semakin tinggi laju pertumbuhan dari gambar. Kemudian nanti ada loop pendekatan dan yang terakhir di dalam loop ini nanti ada populasi. Jadi ini ada kelahiran dan ada populasi. Mereka saling berinteraksi, yaitu kalau kita lihat ini semakin banyak tinggi laju populasi, maka populasinya akan semakin tinggi. Jadi kalau eh, demikian juga kalau populasinya tinggi, kita akan dapatkan laju kelahiran juga tinggi. Jadi itu menghasilkan suatu keadaan di mana nilai itu akan berkumulasi, bertambah terus-menerus dengan eh, lajunya seperti contoh ini. Ini lagi hasil dari sistem pertumbuhan populasi naik terus ya, naik terus atau terjadi proses naik terus dari tahun 1950 sampai dengan 2050, kurvanya cenderung naik terus. Nah, itu biasanya populasi yang loop yang seperti ini, loop positif itu diberi simbol R. Jadi R itu adalah reinforce, reinforce loop. Jadi loopnya akan menghasilkan nilai populasi, nilai eh, yang ingin dicari dalam hal ini pertumbuhan populasi itu akan bertambah terus. Bayangkan ini contoh-contohnya di sini pakai pertumbuhan fix 2% dan ada juga estimasi dari lembaga tertentu. Eh, Pada intinya realnya kita tetap eh, mem- kita tetap melihat menggunakan eh, konsep pertumbuhan ya, semakin lama semakin tinggi dan jangan lupa simbol R dan tanda panah melengkungnya ini menyatakan arah dari eh, dari variabel itu berinteraksi. Nah, sekarang kita masuk pada, jadi banyak istilah ya. Jadi ada istilah open eh, open loop dan ada istilah close loop. Nah, close loop pun ada terbagi dua. Ada yang reinforcing loop, dia semakin ya tadi saya bilang semakin membesar nilainya dan nanti akan apa ya tadi ini terkait dengan reinforcing, sekarang terkait dengan balancing. Balancing ini nanti juga akan kita dapatkan eh, dia akan menuju ke nilai yang diinginkan. Nah, kita lihat ceritanya dari termostat ini ya. Jadi ini eh, apa mekanisme untuk menjaga suhu ruangan sesuai dengan yang diharapkan dan kemudian eh, kita lihat proses dari termostat ya sebagai salah satu contoh dari penelup yang nantinya dikategorikan sebagai negatif feedback dan kemudian atau nama lainnya nanti adalah balancing loop, balance balancing loop ya. Sini ada mekanisme untuk mempertahankan suhu pada suhu ruang yang nanti terserah nilai nilai stok yang dipakai, apakah 27 derajat, 26 derajat sesuai dengan nilai yang dianggap sebagai suhu ruang. Nah, proses bekerjanya apa ini? Kita lihat di sini.
Jadi kalau sorry. Jadi ada temperatur, misalkan pada awal kondisi temperatur eh, di bawah suhu ruang, nanti akan terjadi mekanisme atau flow nanti pemanasnya hidup. Pemanas hidup ruangan nanti akan bertambah. Terus ketika set point dicapai, eh, angka 27 tadi misalnya tercapai, maka otomatis nanti pemanas nanti akan turun. Ya, jadi ini eh, apa flow eh, yang menyeimbangkan panas dan dingin. Setelah pemanasnya hidup, maka temperatur nanti pasti akan menuju atau berada pada di atas dari set point. Ketika di atas dari set point dengan toleransi tertentu, misalkan dideteksi suhu ruangannya dibuat supaya nilainya 27 derajat misalnya, derajat Celcius, maka eh, kalau di bawah 27 derajat Celcius misalnya terhitung 26 derajat Celcius, maka akan terjadi eh, apa pemanasnya nanti akan aktif atau pemanasnya akan hidup. Nah, kemudian misalkan nilai dari dari temperaturnya menuju ke 27 derajat, terus kemudian dia melampaui 27 derajat dan mencapai angka tertentu misalkan sebagai tidak langsung 27 derajat otomatis berhenti ya, tapi bisa jadi ada toleransi plus minus satu dari 27 derajat sehingga ketika kan panasnya kan langsung naik gitu ya. Dan pada saat sudah dicapai 27 misal 28 misalnya, maka pemanasnya mati dan AC-nya yang hidup. Nah, ini juga di bagian bawah ketika AC-nya hidup itu kan berarti suhu ruangan turun dan dia mencapai atau kurang dari suhu yang diinginkan. Dan demikian lagi kita dapatkan AC nanti dimatikan ketika sudah nanti AC di pemanas dihidupkan. Nah, contohnya kalau ketika dibuatkan dalam bentuk diagram, ini namanya balancing loop, diagram loop yang balance, dan ada di sini nih variabelnya panas, panas bisa diukur dalam temperatur, kemudian temperatur nanti memiliki temperatur gap yang nanti akan bisa diintervensi oleh target temperatur. Nah, ini nanti gambar diagramnya dari 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 termostat ini dan nilainya kelihatan cenderung ya untuk nilai yang ada itu cenderung pada nilai dalam rentang ini ya. Jadi ini yang disebut dengan apa kalau di pemodelan di pendidikan operasional bisa dapat dikatakan sebagai steady state ya, keadaan steady. Oke, kita masuk pada eh, pada bagian yang kedua ya harusnya ya, atau di dalam materi masih pada bagian dua pada pertemuan hari ini yaitu tentang apa sih yang terjadi dalam dinamika sistem, kelakuan atau bentuknya, dinamikanya seperti apa. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk dinamika sistem ini nanti akan meminjam eh, bentuk eh, feedback yang atau causal loop yang ada dalam teori kendali. Nah, struktur dasar dari loop feedback itu ada di 17 ya, katanya. Jadi struktur dasar dari loop yang tertutup itu ada di 17. Jadi ini input yang di atas, ini input,
Kemudian terus nanti ada pengaturan untuk cara mengukur, berapa ukurannya, nanti semuanya dalam bentuk algoritma yang ada di dalam flow. Nah, eh, flow tadi kemudian akan akan menghasilkan tindakan yang akan nanti merubah atau membuat nilai input nanti akan berganti menjadi nilai output. Outputnya di sini contohnya adalah stop. Ya, atau kalau dari termostat tadi berarti stop itu yaitu berapa derajat suhu ruangan yang menjadi patokan. Itu namanya stok ya. Nah, stok itu yang kemudian nanti akan menghasilkan informasi tentang apa alat eh, alat yang di dalamnya feedback system itu yang eh, berupa tadi kayak informasi tentang selisih dari suhu yang ada sekarang dengan suhu set point atau suhu ruangan. Itu berarti berupa informasi suhu ruangan itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Tujuan bersama dengan informasi adanya gap itu akan menghasilkan tindakan flow-nya apakah tadi hidup AC atau hidup pemanas. Ya, jadi ini struktur dasar dari feedback system. Nah, kalau kita lihat ini struktur dasar ini kalau kita coba lihat eh, dalam bentuk loop gabungan bentuknya kayak gini. Ini loop yang bagian kiri itu adalah loop yang sudah kita lihat tadi, yaitu ada kaitan antara laju kelahiran dan populasi dan juga populasi ada kaitannya dengan kematian. Nah, ini balik lagi ke oke. Nah, dalam bentuk model dari feedback ini yang paling banyak ya bentuk bentuk dasar ini yang kalau digambarkan nanti dalam bentuk loop dia akan gabungan dari dua dua loop ya eh, atau gabungan dari bentuk plus minus. Kalau ini berarti kirinya plus dan kanannya ada yang plus ada yang minus. Hmm. Oke. Eh, Model dan simulasi yang dimaksudkan pada bagian tiga, yaitu model yang dipakai itu adalah model dinamis, sistem dinamis, yang kemudian nanti akan bisa disimulasikan dengan menggunakan software, dalam hal ini adalah Fansip. Jadi seringkali kita perlu melakukan eh, mempelajari sistem eh, masalah dinamisnya dari sebuah sistem bisa dengan eksperimen, tapi biasanya eksperimen itu akan mahal dan butuh waktu. Nah, ada alternatif yaitu kita buat model nanti atau kita mengkonstruksi sebuah model, kemudian nanti model itu akan digunakan untuk mengetahui eh, cara bekerja dari sistem dinamis. Hmm. Nah, jadi berikut yang kita lakukan yaitu adalah membangun model ya, untuk bisa kita lakukan simulasi. Jadi di sini ada dua hal yang saling berkaitan yaitu membuat modelnya dan kemudian mensimulasikan modelnya. Kenapa kita perlu simulasi? Karena kita lihat bentuk simulasi itu tidak terlalu banyak dana dan tidak mengkonsumsi atau tidak terlalu
rumit untuk mengerjakan atau untuk membuat. Nah, eh, seringkali model nanti akan berbentuk matematik atau model komputasi. Nah, apa itu model? Dalam konteks ini itu adalah substitusi dari segala sesuatu yang dalam bentuk objek atau hal-hal yang ada dalam sistem. Jadi kayak kita wakili oleh oleh sesuatu gitu. Kalau kita misalnya tadi bicara tentang eh, populasi, maka nanti modelnya akan memuat eh, variabel atau persamaan atau bentuk eh, bentuk yang ya mensubstitusi lah ya cek atau sistem. Kemudian bisa juga nanti akan berbentuk objek mental atau ya gambar mental, tapi sering sulit ya untuk membahasnya atau untuk menganalisanya. Yang lebih mudah yaitu dengan ditulis ya dalam bentuk model matematik. Nah, kegunaan simulasi itu biasanya bisa mengetahui kelakuan dari sistem yang dinamis itu secara lengkap dan eh, runtuh secara logika. Kalau model nanti dapat dibagi dua, model fisik dan model abstrak. Nah, kita akan lebih banyak nanti pada model abstrak atau kita sebut sebagai model matematis. Ini mulai dari model ya, kemudian model itu ada model fisik, kemudian ada model abstrak. Fisik itu ada statis, dinamis, tapi kita tidak bahas lebih lanjut. Kita lebih fokus nanti pada model abstrak yang berbentuk matematis, bisa statis dan juga bisa dinamis. Jadi kita akan lebih fokus pada model matematika. Artinya apa yang di dalam fenomena kita akan convert, kita akan bentuk menjadi simbol-simbol atau menjadi eh, apa, eh, pernyataan-pernyataan dari sistem yang kita amati. Apa untungnya untuk menggunakan model di komputer atau model matematika yang bisa dijalankan dengan komputer, yaitu lebih presis dan lebih fokus ya. Jadi ada precise dan rigorisnya ya. Terus eksplisit dan dapat diuji. Jadi dia eh, bisa diuji. Eh, kemudian lebih banyak memuat informasi karena ada proses kaitan satu sama lain. Terus nanti eh, eh, dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan juga persoalan persoalannya bebas error ya. Terus kemudian mudah dipakai atau mudah eh, dirubah-rubah gitu ya. Nah, eh, terakhir dari materi kita hari ini adalah cara berpikir sistem dan pemodelan itu nanti eh, menggunakan atau di eh, memuat hal-hal yang kita bahas di subbab 16 ini, eh, yaitu adanya struktur yang kita gunakan atau tuntunan yang kita gunakan untuk memodelkan dan menyimulasikan sistem dynamics kompleks. Jadi tidak sembarangan juga ya di dalam pemodelan dan berpikir sistem ini ada struktur dan tuntunannya juga ya. Jadi ada manualnya.
Eh, Sistem, cara berpikir sistem dan pemodelan itu sangat penting untuk eh, memuat memuat hal-hal berikut, yaitu pertama dia harus memuat problem statement, kemudian harus memuat causal loop diagram, kemudian juga memuat stock flow diagrams, kemudian ada skenario planning dan implementation dari eh, lembaga-lembaga pembelajaran. Kemudian jadi dipercaya bahwa cara berpikir sistem itu sangat efektif, sangat-sangat efektif gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang paling sulit untuk diselesaikan. Jadi ada ada ini ya, ada kekuatan tersendiri dari cara berpikir sistem. Nah, inilah langkah-langkah yang digunakan untuk menyimulasikan dari sistem dinamik. Artinya di bagian dalamnya ada proses memodelkan, ada proses untuk mengidentifikasi, terus nanti ujungnya nanti tugas di sebelum UTS itu akan digunakan nanti untuk di sesudah UTS, terutama untuk melakukan simulasi. Jadi langkah-langkahnya adalah identifikasi masalah dan rumuskan model mental dalam bentuk verbal. Jadi pada waktu ada sebuah masalah kita harus bisa memformulasikan dan identifikasi masalah yang ada di dalam fenomena yang kita hadapi. Kemudian bangun struktur struktur dasar atau eh, causal loop, causal diagram dari eh, model verbal. Kemudian kelompokkan atau gabung-gabungkan closed loop diagram eh, menjadi eh, sis- diagram diagram alur ya. Tadi apa namanya, diagram alur, terus bisa ditranslasi atau dirubah menjadi software yang kita pakai, yaitu Vensim, dan kemudian untuk membuat dia bisa running, semua semua variabel nanti mempunyai parameter nilai, dan itu ada juga proses estimasi dari parameter untuk melatih nilai-nilai parameter yang ditetapkan. Ada validasi model, analisis sensitivitas, dan analisis kebijakan. Terus ya, kita lihat ini materi lainnya tidak terlalu penting sampai dengan subbab 16. Kita sudah membahas apa itu sistem, kemudian apa itu eh, apa model, dan kemudian juga kegunaan atau tujuan kita membuat simulasi. Dan bagian tadi yang penting ada dua hal, langkah-langkah, yaitu langkah-langkah ada tiga ya. Ada ada keuntungan untuk membuat model model komputer, ada 5 keuntungan. Kemudian ada eh, hal-hal yang harus dimiliki oleh oleh pemodelan, yaitu adanya problem statement, causal loop diagram, ada stock flow diagram, ada scenario planning, dan ada eh, pemodelan dan presentasi dari eh, dan yaitu ada perencanaan skenario, dan ada pemodelan dan implementasi dari eh, struktur dari modelnya. Kemudian untuk langkah-langkah mensimulasikan sistem dinamik, artinya sampai dengan materi sesudah UTS nanti langkah-langkahnya ini, kerangkanya ini.
yaitu kita perlu identifikasi. Oke. Ya, baik saudara-saudara sekalian, demikian materi kita pada pertemuan sore hari ini. Eh, kita sudah membahas pengantar dari eh, sistem, pemodelan sistem, sudah membahas tentang apa itu sistem, tentang kompleksitas, kemudian ada sistem dynamics, kemudian ada konsep dan sistem dinamik, ada sistem open dan feedback system, dan kemudian eh, yang terkait dengan eh, mode kelakuan dari sistem dinamik, kita pakai yang sederhana, yang first order, palingan bisa berbentuk ini, gabungan gitu ya. Kemudian nanti ada pembicaraan atau pengertian tentang model dan simulasi. Oke, ya baik saudara-saudara sekalian, kita selesai kuliah pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam kuliah hari ini. Kita akan lanjutkan pada minggu depan. Sekali lagi, awal saya sebelum close, yaitu Anda sudah harus segera berkoordinasi dengan kelompok untuk membuat tugas satu yang sudah harus dimasukkan di minggu depan. Di minggu depan. Nah, tugas satu di minggu depan itu pertama nanti di minggu kedua atau pada waktu masuk kuliah, selesai dari kuliah, nanti ada kesempatan untuk diskusi dengan saya terkait dengan topik yang dipilih. Jadi jangan tidak di-upload, tidak disubmit langsung, tapi cukup bisa dikomunikasikan dulu, terus nanti baru disubmit. Waktu submitnya nanti akan kita lihat karena ini kan dekat ya, seharusnya eh, kuliah itu berarti hari Jumat, sekarang hari Sabtu. Oh ya, berarti minggu depan hari Jumat ya. Maka masih cukup waktu bagi Anda untuk bekerja dengan kelompok untuk bisa memasukkan tugas satu dalam mata kuliah ini. Nah, intinya di tugas satu itu nanti lebih banyak mengeksplor yang terkait dengan poin ini. Poin nomor saya beri eh, apa baru ya, eh, eh, identifikasi baru. Jadi nanti akan lebih banyak membahas tentang eh, ini ya, nomor satu ini. Jadi pada intinya tugas satu itu lebih banyak pada yang nomor satu ini, ya, yang terkait dengan identifikasi masalah, merumuskannya, me- membuat hipotesis hipotesis dynamics gitu ya. Jadi ada tadi itu makin naik, makin variabel A makin naik, maka variabel B-nya makin naik, dan seterusnya. Artinya ada hipotesis untuk relasi dari satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, jadi nanti akan ada proses untuk memberi narasi terhadap sistem yang dipilih, yang diperhatikan. Mungkin ada sejarahnya, ada profilnya, kemudian ada variabel-variabel apa yang masalah apa yang ada di dalam sistem yang akan Anda bahas itu. Kemudian nanti dari masalah itu nanti akan terlihat variabel-variabelnya apa saja, kemudian hubungan antara variabelnya apa saja. Nah, itu sudah cukup banyak ceritanya nanti. Akan yang tujuannya nanti akan menghasilkan nanti causal loop diagram dan stock and flow
dari sistem. Jadi nanti eh, eh, tugas satu dan tugas dua itu nanti akan berkesinambungan dan akan ada proses untuk beriterasi gitu ya. Jadi tidak langsung selesai tugas satu dan tugas dua itu bukan terpisah tapi berkelanjutan. Sehingga nanti di tugas satu kalau masih belum baik itu bisa diubah untuk diperbaiki di dalam tugas dua. Ya, tapi dan tugas dua pun juga ada kesempatan bagi Anda untuk berdiskusi dengan saya sebelum disubmit. Nah, submitnya nanti ada di ULS, akan saya sediakan tempatnya untuk KPA dan KPB. Anda tentu di KPB. Sekali lagi, yang akan menjadi tugas satu itu lebih fokus pada poin yang pertama. Nanti kalau untuk tugas dua, itu akan lebih fokus pada poin yang kedua dan yang poin yang ketiga ini. Ya. Jadi nanti ini akan menjadi tugas dua. Nah, kalau untuk minggu ke-6, 7, setelah Anda kenal pensil, itu nanti akan membahas tentang bagaimana mentranslasinya ke Stella atau ke pensil. Gitu. Ya, dalam mata kuliah ini kita ke pensil. Ya, baik. Demikian saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Dan kalau masih kurang, nanti Anda bisa membaca terlebih dahulu. Setelah itu bisa berdiskusi dengan saya. Oke, makasih semua, Fernando, Pelani, Daryl, David, dan Muhammad Muyasir. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bertemu lagi nanti pada minggu depan dalam keadaan sehat juga dan dengan kondisi offline. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, selamat sore. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Ya.